Selamat pagi, dalam kuliah ini saya akan menjelaskan mengenai statistik deskriptif. Baik, sejauh ini kita sudah membahas ukuran-ukuran pemusatan dan ukuran-ukuran penyebaran. Ukuran mana yang kita pakai ketika kita mendeskripsikan data akan tergantung dari skala data dari variabel kita, apakah kategorik atau numerik atau kontinu maksudnya, dan apakah data kontinu yang kita miliki terdistribusi secara normal atau tidak normal. Untuk data kontinu yang terdistribusi secara normal, umumnya kita mendeskripsikan data menggunakan mean dan standar deviasi. Tapi, jika data kita tidak terdistribusi secara normal, maka kita menggunakan median dan nilai interkuartil, ya, bisa median interkuartil atau median dan range. Berikutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara mendeskripsikan data menurut jenis data kita. Yang pertama adalah untuk data kategorik. Nah, variabel dengan data kategorikal bisa kita deskripsikan menggunakan tabel ataupun menggunakan grafik. Untuk tabel yang digunakan adalah tabel frekuensi. Jadi, kita menghitung berapa banyak data yang ada di setiap kategori. Contohnya pada tabel output dari SPSS sebagai berikut. Jadi SPSS itu adalah software pengolah data secara statistik, dan di sini tabel ini menggambarkan berapa frekuensi ibu yang tidak merokok dan frekuensi ibu yang merokok. Di kolom kita bisa lihat frekuensi, ini adalah jumlah ibu tidak merokok di sampel kita, di jumlah ibu merokok. Kemudian di kolom berikutnya ada persentasenya. Jadi jika 189 data ini 100%, maka yang tidak merokok ada 60,8%. Valid persen itu memperhitungkan data yang missing atau hilang pada set data kita. Kebetulan di sini tidak ada data yang kosong atau hilang ya, jadi valid persen nilainya sama dengan persen. Tapi misalnya dari 189 sampel ada 18 yang tidak mengisi status merokoknya. Maka angka valid persen di sini akan berbeda dari angka persen. Kumulatif persen ini adalah persentase yang dikumulasikan ya. Jadi untuk kategori pertama tidak merokok ada 60,8%, sampai dengan merokok ini total datanya ada 100%. Ini adalah tabel output dari SPSS. Nah, tabel ini tidak serta-merta kita copy ke dalam laporan penelitian kita. Kita harus mengemasnya dalam bentuk tabel yang sesuai ya formatnya. Nah, selain kita memberikan tabel, kita juga harus menarasikan isi dari tabel tersebut. Contohnya pada tabel ini kita bisa menarasikan seperti ini. Jadi dari 189 partisipan penelitian, 115 atau 60,8% tidak merokok. Di slide-slide berikutnya, saya ada membahas bagaimana sebaiknya tabel ditampilkan ya dalam suatu laporan penelitian. Cara kedua untuk mendeskripsikan variabel dengan data kategorikal adalah menggunakan grafik. Salah satu contoh grafik, salah satu jenis grafik yang bisa kita pakai adalah grafik batang ya, atau bar graph, bar chart. Di sini masing-masing grafik, masing-masing batang atau kolom itu menggambarkan masing-masing kategori. Pada grafik ini menggambarkan ras ibu pada penelitian kita. Yang rasnya kulit putih, jumlahnya hampir 100. Jadi kita bisa lihat ini ketangannya persen atau hitung ya. Di sini tulisannya count, artinya hitung. Jumlah ibu yang berkulit putih ada 90 sekian. Sementara yang berkulit hitam ada 20 sekian. Dan sisanya itu terdiri atas berbagai macam ras. Kita bisa mendeskripsikan grafik ini sebagai berikut.
proporsi terbesar partisipan penelitian adalah perempuan kulit putih. Jadi proporsi terbesar atau yang count-nya paling banyak ini adalah modus. Cara lain untuk mendeskripsikan variabel kategorikal adalah dengan menggunakan pie chart. Jadi satu pie ini menggambarkan 100% dari data. Semakin besar potongannya, maka semakin besar proporsi. Berikutnya kita akan belajar bagaimana kita bisa mendeskripsikan data numerik atau data kontinu. Nah, ini merupakan tabel output yang kita dapatkan dari analisis deskriptif untuk variabel numerik usia ibu. Hasilnya memberikan kita informasi berapa sih jumlah data yang dianalisis, kemudian berapa nilai minimumnya, jadi usia paling rendah adalah 14 tahun, usia maksimum adalah 45 tahun. Kemudian di sini ditampilkan min dan juga standar deviasi. Kalau adik-adik ingat, itu ada banyak jenis ya ukuran pemusatan dan penyebaran. Kita bisa saja menampilkan lebih dari apa yang ditampilkan di sini. Jadi kita bisa menampilkan kuartilnya berapa, kemudian nilai minimal maksimal sudah ada ya. Kita bisa menampilkan misalnya tadi variansnya berapa, tergantung dari permintaan kita atau perintah kita ke pengolah data. Cara lain untuk mendeskripsikan variabel numerik adalah dengan menggunakan histogram. Nah, histogram ini tampilannya mirip ya dengan bar chart, tapi meskipun mirip, dia berbeda. Kalau di bar chart, setiap kolom itu menggambarkan kategori dari atau kelompok data ya. Kalau di sini, ini menggambarkan sebenarnya pengamatan terhadap data numerik. Kalau kita bandingkan, batang pada histogram itu letaknya mepet-mepet atau saling menempel satu sama lain. Sementara pada bar chart biasanya ada jaraknya. Selain itu, ada istilah khusus untuk batang atau kolom pada histogram. Kita sebutnya bin. Bin. Bin ini sebenarnya adalah pengelompokan data, tapi dikelompokkan berdasarkan range angka atau observasi tertentu. Nah, ini dia karakteristik dari histogram. Beda dengan bar chart. Kalau bar chart bisa ditampilkan secara horizontal, tapi kalau histogram itu selalu ditampilkan vertikal. Antara kolom satu dengan kolom lainnya menempel rapat, dan aksis vertikalnya selalu mulai dari 0. Area dari setiap kolom, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu mencerminkan frekuensi dari setiap bin. Bin itu adalah kelompok yang dibentuk berdasarkan interval atau range dari data. Contohnya seperti ini. Usia dari rentang 20-44 itu dikelompokkan ya, 20-24, 25-29. Lalu pada masing-masing kelompok ini dihitung frekuensinya dan persentase. Nah, inilah yang kemudian dibuat menjadi histogram. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 bin. Kita bisa lihat di sini ada 5 batang. Semakin tinggi kolomnya, maka semakin banyak frekuensinya. Nah, ini adalah jenis grafik yang lain ya, kita sebut sebagai box plot. Box plot ini bisa membantu kita melihat sebaran atau distribusi dari data numerik. Secara visual ya, bisa kita nilai. Box plot ada yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan satu variabel. Di sini adalah variabel usia ibu. Jadi nanti kita akan lihat makna dari kotak dan garis ini ya di slide berikutnya. Tapi di sini saya ingin menunjukkan bahwa box plot bisa dipakai untuk mendeskripsikan satu variabel, yaitu usia ibu, atau bisa dipakai untuk mendeskripsikan dua variabel. Ini disebut sebagai two-way box plot. Jadi pada aksis sumbu X ini, kita bisa melihat
variabel status merokok pada ibu. Ada status tidak merokok dan merokok. Sementara pada sumbu Y, kita bisa melihat berat lahir bayi. Ya, jadi ini adalah gambaran berat lahir bayi pada kelompok ibu tidak merokok, dan ini adalah gambaran berat lahir bayi pada kelompok ibu merokok. Nah, kita akan belajar anatomi dari box plot. Box plot bisa ditampilkan vertikal seperti ini, bisa juga horizontal ya, dibalik 90 derajat ke arah kanan. Yang di tengah ini adalah box atau kotak. Nah, bagian atas dari kotak ini merupakan nilai dari kuartil 3 dari data kita. Sementara garis yang ada di tengah kotak ini merupakan nilai median dari data kita. Batas bawah dari kotak ini merupakan nilai kuartil 1 atau kita sebut juga sebagai lower kuartil. Jadi kalau Q3 itu upper kuartil, Q1 lower kuartil. Selain kotak, kita juga punya garis ya. Ini kita sebut sebagai whisker. Jadi whisker ini batas atasnya disebut sebagai upper adjacent, batas bawahnya disebut sebagai lower adjacent. Di luar garis dan kotak ini ada satu titik. Nah, ini kita sebut sebagai bisa outlier atau bisa nilai ekstrim tergantung dari jaraknya. Semakin jauh, yang jaraknya jauh kita sebut sebagai nilai ekstrim. Yang di luar garis tapi belum ekstrim kita sebut sebagai outlier. Meskipun kita tidak harus membuat sendiri box plot kita, tapi kita bisa mendapatkannya dari hasil pengolahan SPSS misalnya, kita tetap harus tahu bagaimana cara menentukan bagian-bagian pada box plot. Nah, di gambar berikut ini adalah suatu box plot yang diposisikan horizontal. Jadi, ini adalah box plot horizontal, ini sama dengan box plot vertikal yang diputar 90 derajat ke arah kanan. Box, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, itu ditentukan oleh nilai kuartil 1, kuartil 2, atau median, dan kuartil 3. Jadi panjang dari suatu box adalah Q3 dikurangi Q1, atau yang kita sebut sebagai interquartile range. Kemudian dari box akan dilanjutkan dengan garis ya, yang disebut sebagai whisker. Nah, ujung dari masing-masing whisker itu ditentukan dari nilai minimum dan maksimum data kita. Tapi di sini kita mesti hati-hati ya. Nilai minimum di sini bukan nilai yang paling kecil, dan nilai maksimum juga bukan nilai yang paling besar. Tetapi yang dimaksud dengan nilai minimum dan maksimum adalah nilai yang paling kecil atau paling besar yang masih berada di dalam inner fence atau tembok dalam. Tembok dalam bagian bawah disebut sebagai lower inner fence. Tembok dalam di bagian atas kita sebut sebagai upper inner fence. Nah, lower dan upper inner fence ini bisa kita hitung dari kuartil dan interkuartil. Untuk upper inner fence, itu dihitung dengan menjumlahkan Q3 plus 1,5 kali dari interquartile range. Sementara lower inner fence dihitungnya Q1 dikurangi 1,5 dari interquartile range. Semisal, lower inner fence-nya nilainya adalah 3. Nah, nilai terkecil yang tidak lebih kecil dari 3 misalnya dari data kita adalah 4. Maka 4 adalah nilai minimum. Dan begitu pula dengan nilai maksimum. Jika upper inner fence-nya adalah 115, sementara data terdekat yang masih tidak lebih besar dari 115 adalah 114, maka nilai maksimumnya adalah 114. Jadi, upper dan lower inner fence itu digunakan untuk menentukan data minimum dan maksimum yang masih berada di dalam tembok bagian dalam atau inner fence. Jika data kita
punya sebaran yang cukup ekstrim ya, jadi ada nilai-nilai ekstrim, maka kita akan mendapatkan nilai yang melebihi upper dan inner bands ini. Inilah yang kita sebut sebagai outliers dan nilai ekstrim. Tapi kita perlu membedakan outliers itu jika dia lebih dari 1,5 IQR plus kuartil 3 atau kurang dari kuartil 1. Sementara nilai ekstrim itu jika lebih dari 3 IQR. Jadi outliers itu adalah nilai pada data kita yang lebih dari upper inner band. Nilai ekstrim tinggi, itu adalah nilai dari data kita yang lebih dari upper outer fence. Jadi outer tembok luar itu didapatkan dengan menjumlahkan Q3 ditambah 3 kali IQR ya, untuk upper outer fence. Nah, pada slide ini saya memberikan contoh bagaimana statistik deskriptif itu dipresentasikan atau ditampilkan dalam suatu laporan penelitian yang dipublikasikan. Ini saya ambil dari artikel dari HOTS yang judulnya What Determines Diagnostic Resource Consumption in Emergency Medicine? Patients, Physicians, or Context. Jadi dia mau memprediksi apa sih yang menentukan konsumsi sumber daya yang dipakai di IGD. Nah, sebelum peneliti menghubungkan antar variabel, yang pertama kali harus dilakukan adalah menampilkan data deskriptif statistik dari data-datanya. Biasanya ini ditampilkan dalam tabel yang pertama. Jadi di sini kita lihat tabel 1, baseline characteristic of the consultation. Di sini mencakup data kondisi pasien dan data-data yang lain, misalnya karakteristik dokternya, karakteristik konteksnya, kesulitan kasusnya, dan outcome-nya. Di sini ada banyak variabel ya. Dari kondisi pasien ada variabel umur, jenis kelamin, tingkat keparahan dalam hitungan poin. Jadi kita lihat cara peneliti untuk menampilkan statistik deskriptifnya. Age memiliki skala data numeric continue. Karena itu pilihannya adalah data statistik deskriptif ditampilkan dalam bentuk mean, median. Kemudian untuk ukuran penyebarannya bisa ditampilkan dalam bentuk standar deviasi, interquartile range, atau yang lain. Di sini, peneliti memutuskan untuk menampilkan dalam bentuk median dalam kurung IQR. Jadi kalau kita tarik garis yang satu row dengan H ini adalah data median, dan ini adalah data interquartile range. Interquartile range, di slide sebelumnya sudah kita pelajari bahwa itu adalah jarak dari Q1 ke Q3. Ya. Jadi di sini ini adalah Q1, 56,6, dan ini adalah Q3, 80,5. Kemudian variabel berikutnya adalah seks atau jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini adalah variabel dengan skala data kategori. Karena dia kategori, maka dia ditampilkannya bukan dalam bentuk mean atau median, dan tidak ditampilkan ukuran penyebarannya, melainkan ditampilkan dalam bentuk frekuensi dan persentase. Jadi di sini sex male, jadi yang berjenis kelamin laki-laki, jumlahnya ada 261, persentasenya ada 55,2. 261 dari berapa? Dari totalnya kita bisa lihat di atas N sama dengan 473. Jadi 261 per 473 kita bisa mendapatkan 55,2. Nah, yang ketiga, case severity index ini juga ditampilkan dalam bentuk med dan median dan interquartile range. Dari sini kita bisa melihat, oh ini berarti adalah data continue. Ya. Nah, adik-adik bisa lihat nanti di sini dari apa yang ditampilkan, N% atau median IQR, adik-adik bisa menduga ini bisa mengetahui skala datanya apa. Ini adalah cara mempresentasikan statistik deskriptif dalam bentuk tabel.
Jadi satu persatu variabelnya dideskripsikan. Yang kedua, kita bisa menampilkan dalam bentuk grafik. Salah satu contohnya di sini adalah pie chart. Jadi dalam pie chart ini kita bisa melihat ada kelompok laboratory resources atau sumber daya lab, ada kelompok physician resources, dan ada kelompok radiologi resources. Nah, di dalam masing-masing kelompok ini masih ada pengelompokan kecil-kecil lagi, dan proporsinya terhadap keseluruhan resources atau sumber daya dinyatakan dalam bentuk potongan pie. Makin besar, makin besar pula proporsinya.